Akhirnya mobil gue sudah pendek, udah ceper, jadi yang belakang itu kira-kira Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Kali ini kita sedang berada di stand slab, teman-teman. Seperti gue janjiin di vlog E30 sebelumnya yang pelek kemarin, vlog kali ini kita akan nyamperin E30-nya. Nah, sebelum gue lanjut ngebahas E30-nya lagi diceperin, gue mau ngebahas tentang knalpotnya. Karena knalpotnya baru aja gue ganti kemarin di Lunatic Performance. Nah, mau tau kayak gimana? Ini cuplikannya kemarin. Nah, sekarang gue sedang berada di Lunatic Performance, salah satu bengkel yang rekomendasiin dari teman-teman gue semua, ada di Sunter. Karena seperti bisa kalian lihat, knalpot gue sudah berubah modelnya. Waktu datang pertama kali kemarin, E30-nya ini knalpotnya memang sudah tidak orisinil. Bentukannya kotak dan mepet banget sama atas sini. Terus pokoknya kurang rapi deh gitu. Di dalamnya pun sini, pas-pasannya nggak rapi. Pipa-pipanya nggak sama yang dipakai, udah goyang. Yang paling bikin gue sebel adalah las-lasannya sih nggak rapi sih. Nah, sekarang akhirnya knalpot gue udah dibenerin nih sama Lunatic Performance. Ini udah dibikinin baru. Sekarang gue ganti modelnya pakai dual tip. Nah, ini ukurannya 2,5. Sebenarnya kemarin sempat ditawarin ukuran 3 inch. Cuman kayaknya kalau gue personally agak kurang suka. Gue pengennya yang ukuran 2,5 gini biar lebih manis. Dan kalau kalian lihat, ini ujung bibirnya ini itu dilipat ke dalam biar lebih manis lagi. Terus kalau kita ke bawah sini, nah ini semua mufflernya udah diganti. Jadi ini dari sini sampai kira-kira setelah downpipe sana udah diganti, teman-teman. Ini kalau kalian lihat las-lasannya ini rapi banget ya. Jadi dia itu nggak ada yang ditekuk, teman-teman. Jadi ini kalau ada begokan begini sama dia itu semua dipotong, disesuaikan dan dilas. Makanya di sini nggak ada istilahnya pipa yang kayak kecekek. Karena kalau besi, pipa besi gitu kalian bengkokin, kan ada bagiannya kecekeknya tuh. Nah, ini di sini nggak ada. Semuanya pakai las-lasan di begokan-begokannya. Sampai sini ini udah baru semua. Ini resonator juga baru. Kemarin resonatornya udah diganti. Pendek banget, las-lasannya juga parah banget kemarin. Ini terus sampai sini udah diganti. Nah, ini ganti gue sampai sini nih. Gantinya sampai sini. Yang ini akhirnya didesain untuk pakai tetap bawaannya, cuman dicat ulang biar lebih rapi. Jadi overall knalpotnya udah jauh lebih rapi dibandingin gue pertama kali dapet. Dan suaranya pun berubah, tapi tidak menjadi kayak kencang banget. Enggak, gue emang minta tidak dibikin kencang, tapi sedikit lebih keluar suaranya. Nah, mau tahu gimana suaranya? Kita nyalain aja yuk. Kalau dari dalam mobil, memang suara knalpotnya tidak sekecil itu, tapi ini memang sesuai request gue. Gue memang request ke Brian dari Lunatic Performance bahwa gue nggak kepengen knalpotnya menjadi terlalu kencang. Gue cuma pengen sedikit aja ada tambahan suara gitu. Dan memang ya mereka deliver apa yang gue request gitu. Las-lasannya rapi, itu gue paling suka. Suaranya tidak kencang-kencang banget, tapi ada sedikit gitu. Dan overall sih gue puas banget ya. Dan sebenarnya mereka pun juga bisa bikin yang pakai Valvetronic, terus bisa bikin knalpot yang bisa nambah performance gitu. Cuman emang yang untuk yang ini gue memang tidak request banyak-banyak sih gitu. Jadi tapi mungkin kalau kalian cari tempat untuk bikin knalpot untuk mobil kalian ya, kalian coba deh hubungin ke Lunatic Performance, ngobrol-ngobrol aja, kali-kali mereka bisa deliver produk yang sesuai dengan permintaan kalian. Thank you banget Brian Lunatic Performance. Sekarang kita waktunya balik ke stand slab, teman-teman.
sekarang lanjut lagi kita ngebahas nyeperin E30-nya. Nah, kali ini E30-nya bukan dipotong pernya, bukan diganti sport kit, tapi kita bakal pasang coil over dari ESX, teman-teman. Nah, kayak kenapa gue ada di Stand Labs ini. Nah, jadi emang seperti gue bilang tadi, kalau misalkan kalian mau nyeperin mobil itu kayak E30 ini, kalian bisa potong per yang pertama. Itu salah satu yang paling budget friendly. Kemudian bisa ganti pernya, terus ganti shocknya juga pakai sport kit dari merek Eiba, HNR, banyak. Itu juga bisa dilakukan. Nah, tapi kebetulan teman gue masuk kemarin, dia ini yang masukin ESX gitu. Nah, jadi akhirnya gue kemarin ditawarin, udah lo cobain aja pakai ESX, pakai coil over. Coil over tuh kayak gimana? Kayak gini nih, teman-teman. Nah, jadi ini nih yang disebut dengan coil overnya. Yang ini, nah yang ini buat yang belakang, teman-teman. Nah, ini buat yang depan. Nah, nih buat yang depan nih, teman-teman. Coil over buat E30. Nah, cuman ada sedikit hal yang menarik nih di E30. Jadi kalau misalkan di mobil-mobil lain, biasanya kan shocknya cepet beneran, cepet tinggal lepas, langsung pasang aja udah ada dudukannya. Sayangnya kalau E30 tuh agak beda. Nah, E30 itu istilahnya di sini nih. Knuckle-nya ini, bagian yang ini, bagian pegangannya ini, dia itu nyambung sama rumah shock bawaannya. Jadi yang harus dilakukan adalah shock bawaannya itu, rumahnya dipotong dulu, terus dilas ke rumah shock yang pakai coil overnya ini. Gitu. Nah, itu makanya kenapa kemarin gua akhirnya beli kampakan. Gue beli kampakan knuckle-nya yang bekas, ya kan, nggak mau kok, berapa ratus ribu doang. Gue beli 2 biar langsung bisa dilas ke coil overnya, karena emang gue nggak mau ngerusak yang bawaannya ini, teman-teman. Nah, ini sekarang udah diangkat mobilnya, udah dilepas semua pelek dan bannya. Kalau mau ngasih lihat dulu nih, jadi ini keadaannya sekarang tuh standarnya gini, teman-teman, yang bagian belakang. Ini coilnya, ya kan, ini coil, ini shocknya. Nah, dia ini kepisah nih. Jadi ini shocknya, ini coilnya kepisah, coil yang belakang. Nah, sekarang kalau yang kita ke depan. Nah, kalau yang depan memang sebenarnya shock sama coilnya dia udah jadi satu. Gitu. Nah, sebenarnya kalau proses pemasangannya sendiri ketika udah dipasang di knuckle-nya tadi, sebenarnya sih cepat. Yang lamanya itu adalah itu ngelas ke knuckle-nya tadi, ngelepas-lepasin, itu yang biasanya agak lebih lama. Gue sendiri juga sebenarnya penasaran kenapa pakai coil over gitu ya, atau pertanyaannya mungkin apakah coil over itu lebih baik dibandingkan dengan sport kit yang memang juga bisa digunakan untuk nyeperin mobil. Nah, karena gue sendiri juga belum begitu paham, jadi mendingan kita tanya langsung aja nih. Yuk. Nah, sekarang gue sudah bersama Mas Suki dari Stand Labs. Ya. Mas, ini gue mau nanya nih. Kan gue sebenarnya masih baru banget nih belajar ngoprek mobil. Tadi gue sempat jelasin, lo tuh kalau main mobil kan bisa potong per, ya kan? Terus bisa ganti sport kit, ganti shock, ganti per-nya juga. Nah, ini kan sekarang kita pasang coil over nih. Nah, sebenarnya kok kelebihan dari coil over sendiri itu apa? Ya, jadi kan kalau misalkan kita manekin mobil, kadang-kadang tuh setiap mobil suka beda-beda. Jadi kadang tingginya tuh suka tinggi sebelah. Ini kok fitmentnya kok nggak pas banget ya. Kayak terutama kalau misalkan kita potong per, kalau potong per kan masih bisa di setel ya. Kita pasang sport kit lah, gitu. Kadang-kadang stance-nya tuh ada tinggi sebelah. Terus udah gitu fitment depan sama belakang tuh suka nggak pas. Kadang-kadang tuh paling sering tuh dongak mobilnya. Gitu, apalagi kalau udah diisi orang, oh nih nggak enak yang ngeliatnya kayak gini. Terus mau diapain pun, mau diganjel, mau diapain itu susah dapetinnya. Jadi kan ya dulu kan gue juga sempet masang, terus kayak akhirnya frustasi gimana caranya supaya bisa dapet setelannya pakainya enak, ngebutnya enak, tapi fitmentnya bisa pas semua. Ya otomatis nggak ada pilihan lain selain coil over lah. Setelah the next step after sport kit gitu. Jadi adjustability-nya bisa dapat semua. Jadi di coil over nih tadi bisa adjust tinggi rendah. Ya. Terus apa lagi? Nah, jadi setelannya itu bisa selain tinggi rendah, kita juga bisa setel dampingnya, which is keras lembutnya. Mungkin orang bilang, oh ini kelikannya ada berapa gitu kan, bisa berapa step nih untuk keras lembut. Yang sebenarnya kalau misalkan yang buat harian kayak gini, yang cuma one way itu bilangnya rebound. Nah, setelan rebound tuh supaya pas baliknya tuh nyaman lah gitu. Nah itu
kita setel sendiri. Karena tuh kalau terlalu pendek kita mesti agak kerasin supaya nggak geser sama fender. Atau misalkan kita setelan daily ya mungkin kayak yang lagi mau kita setup nih di sini, jadi dampingnya kita bikin selembut mungkin gitu, bisa. Terus udah gitu hampir final ya. Ada si shocknya tuh biasanya kan kalau yang pada umumnya style tingginya tuh dari per kan. Oke. Jadi ada dratnya tuh kita tinggiin per. Dipendek, ditekan lah ya. Jadi tekan, terus udah gitu jarak shock travelnya kan makin turun. Ya, jadi kan makin ke bawah. Jadi kayak semakin ceper, semakin keras ya. Harusnya emang juga kayak gitu sih. Cuman itu jadi mengurangi kenyamanannya karena sering mentok sama stopper. Jadi ini shocknya, ini asnya, terus di sini terus jadi kayak kena terus kan. Nah itu buat ngindarin itu ada yang namanya body shift. Oke. Itu nanti coba ntar gue kasih lihat di situ. Itu jadi nyetelnya tuh dari yang di bagian bawahnya, bukan yang di bagian pernya. Oke. Kelebihannya kita sih di situ. Nah, ini kan E30, coilovernya E30 sendiri. Tapi misalkan di sini ada yang punya, I don't know, expander kayak atau apa mau nyeperin, beda lagi kitnya. Beda kit lagi. Jadi kita memang si coilover tuh car spesifik. Kecuali mungkin ada beberapa mobil yang sama, tapi itu pun juga ada perbedaan di bobot mobil. Iya betul juga. Jadi itu yang kita specializing, kita tuh bisa nyesuaiin si namanya judulnya spring rate. Oke. Kita sediain semua di sini per sesuaiin sama ukurannya. Jadi setiap kali ada customer, nggak semua mobil tuh sama. Kadang pun E30 ada yang versi Eropa, ada yang versi lokal dari Indonesianya, itu beda bobot. Betul. Yang Eropa punya mostly malah lebih enteng, bisa beda sampai 100-150 kilo. Dan untuk itu PR-nya kita ganti biasanya. Jadi kita sesuaikan. Kadang-kadang kok, oh ini mobilnya sama tapi pas dipasang kok keras banget ya. Oh iya, soalnya yang versi yang ini dan seterusnya lah gitu. Sama kayak misalkan antara yang wagon sama yang sedan sama coupe juga biasanya beratnya kan beda kan? Beda. Jadi itu kita bisa nyesuaiin si spek mobilnya sendiri gitu. Jadi ya itu pun juga kita bisa nyesuaiin buat berbagai macam aplikasi nih. Misalkan mobilnya mau dipakai buat harian ya satu, terus mau dipakai buat drag race, mau dipakai buat drifting, mau dipakai buat balap touring dan macam-macam lah. Itu beda-beda ya. Atau mau bisa punya 2 settingan nih, bisa. Kita jadi sediain spring rate ada 2 set, jadi nanti kalau pas mau drag race tinggal ganti pernya gitu. Oke. Nah, tadi gue penasaran pengen yang lo bilang di apa sih, diputer-puter? Body shift. Boleh. Jadi ini yang depan kan? Ya. Nah ini bagian depan betul. Jadi gimana? Nah kita jadi setelnya di sini. Biasanya kan dari pernya, jadi turun kan shocknya, terus jarak travel shocknya kan di sini kan makin pendek. Nah cuman kita nyetelnya tuh dari bawahnya sini. Nah, ininya. Jadi secara damping, secara keras lembutnya tuh nggak akan ada yang terganggu gitu loh. Betul. Jadi mau tinggi, mau rendah, kurang lebih setelannya tuh bakal sama jarak mainnya. Jadi kita untuk mengatur kontrol mainnya si coilover, si shocknya itu bisa lebih akurat kita maunya kayak gimana gitu. Keren. Jadi emang coilover nih adjustability-nya lebih banyak ya? Ya, adjustability-nya banyak banget. Karena bener-bener full unitnya diganti semua. Jadi kayak kita juga mereplace bushing yang standarnya ini kan aslinya kan di sini, di sebelah sininya kan karet nih biasanya. Ini kan jadi diganti pakai pillow ball yang jauh lebih lebih kuat gitu dan tahan lama ketimbang yang si standarnya. Termasuk yang belakangnya juga. Betul. Ini mountingnya semua jadi ganti aluminium. Terus setelannya kan semua kan juga sama juga bisa disetel lagi. Bisa disetel. Jadi kebedaannya di situ. Oke, kalau gitu sekarang tinggal kita pasang aja. Lanjut kita pasang teman-teman. Oke, kita sudah berganti hari karena kemarin hujan dan mobilnya kebetulan belum kelar. Jadi hari ini kita kembali lagi ke stand slab dan mobilnya sudah selesai terpasang, teman-teman. Akhirnya mobil gue sudah pendek, udah ceper. Jadi yang belakang itu kira-kira
1 jari lah, 2 jari nggak bisa sih, 1 jari. Nah yang depan itu 2 jari teman-teman. Nah jadi memang yang depan itu tidak dibikin terlalu nunduk. Sebenarnya sih gue masih agak galau nih, yang depannya apakah dinaikin lagi apa enggak. Cuman kalau mau ngikutin kayak spek banget, harusnya depannya tuh lebih tinggi. Cuman kok kayaknya agak kurang cocok gitu ya. Tapi overall sekarang mobil gue udah jauh lebih ceper. Sebelumnya kan beberapa jari tuh, dan emang udah diganti pelek kan. Jadi kalau pakai pelek yang 14 itu, gue takutnya jadi agak kurang cocok kalau diceperin gitu. Gue suka pelek BBS NZ14 nya kalau mobilnya standar tingginya. Tapi kalau diceperin gini, kayaknya emang yang pelek 16 itu lebih cocok sih, lebih garang ya kan. Nah jadi ini udah selesai untuk fitmentnya. Nah sekarang tinggal setting untuk keras empuknya nih teman-teman. Tadi sempat gue coba pakai sebentar, menurut gue masih agak terlalu keras gitu. Karena ya kan gue buat harian ya, jadi enaknya coilover itu bisa kita adjust nih keras empuknya. Nah habis ini mau coba kita adjust nih yang bagian belakang, diempukin sedikit. Nanti kita kasih lihat caranya gimana. Nah ini yang di belakang kita nyetelnya di situ teman-teman. Mesti buka banyak banget untuk disetel. Ini yang sebelah kanan. Nah sekarang kita cobain aja nih. Jadi settingannya yang depan 10 klik, yang belakang tuh 8. Emang gue sengaja tidak pengen keras, biar kalau bini gue ikut dia nggak marah-marah. Nah standarnya tadi awalnya waktu baru kelar tadi tuh sebenarnya yang depan belakang tuh 16 klik. Menurut gue pribadi agak terlalu keras. Jadi ini sekarang kita empukin dulu biar kita lewatin posisi tidur, kita tes. Ya. Dan pertama tadi agak keras. Oke. Lebih keras sedikit dibandingkan yang standarnya memang, tapi tidak separah itu sampai kayak mau bawa gerobak gitu sih enggak. Kalau misalkan suatu saat gua mau kayak atau mau nyentul gitu pakai ini, ya enaknya pakai coilover gini, bisa langsung tinggal di setting aja sih. Nah, ngeliatin speed bump yang begitu tidak parah kok. Oke teman-teman, jadi E30-nya udah diceperin. Ini sengaja gua taruh sini biar bisa kalian lihat perbedaannya dengan waktu masih pakai per standar. Jadi kira-kira perbandingannya seperti inilah. Udah lumayan cukup turun, tapi emang nggak ambles-ambles banget karena emang gua nggak mau terlalu ambles. Kalau terlalu ambles nanti takutnya mobilnya jadi nggak bisa dipakai buat harian kan. Nah, sedangkan gue E30-nya masih sering dipakai buat warawiri-warawiri. Jadi mungkin sekian dulu aja tuh vlog kali ini. Gimana? Kalian suka nggak nih E30-nya udah diceperin segini? Menurut kalian gimana? Udah manis atau belum nyeperinnya? Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Yang berapa jangan lupa subscribe, karena vlog project Calypso si E30 ini masih akan terus berlanjut teman-teman. Saya di jalan. I'll see you in the next video. Bye-bye.